Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inkoy Bludevira Susetya Ramadanta. NIM saya 24964255 dari Prodi Ilmu Komunikasi 04. Daerah asal saya itu, saya berasal dari Jawa Tengah, tepatnya Kabupaten Cilacap. Dan usia saya sekarang 19 tahun. Dan ya, sebelumnya tuh saya belum pernah menjadi seorang pemimpin. Nah, seandainya saya ingin menjadi seorang pemimpin itu, mungkin saya ingin memilih di bidang organisasi bagian sosial atau masyarakat. Karena saya pikir bidang itu lumayan cocok untuk diri saya sendiri karena saya suka bersosialisasi. Itu yang pertama. Sebenarnya saya dibilang suka bersosialisasi itu tidak, introvert juga tidak. Ya kurang lebih kayak kalau misal saya diajak interaksi, saya bakal merespon. Tapi kalau nggak diajak ya udah gitu. Nah, menjawab soal nomor 3 dari yang sudah saya catat tadi, saya ingin masuk ke memimpin ke organisasi yang di bidang sosial atau masyarakat, lebih tepatnya kayak Karang Taruna begitu, lebih spesifiknya itu. Karena yang pertama, Karang Taruna itu organisasi kepemudaan di tingkat desa atau kelurahan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan tadi. Nah, alamatnya mungkin saya ingin memimpin organisasi itu di kampung halaman saya yang di Jawa Tengah, yang di Cilacap. Itu karena yang pertama saya sudah mengenal dekatlah pemuda yang ada di sana. Terus yang kedua, saya juga dengan kepala desa atau kelurahan bisa dibilang cukup sering berinteraksi. Dan yang terakhir itu mungkin ya lebih gampang aja sebagai saya selaku anak muda gitu. Saya ingin mencoba memimpin. Nah, memimpinnya itu memimpin Karang Taruna, dimulai dari Karang Taruna begitu. Produk atau jasa yang dihasilkan itu biasanya kayak seperti kita nih, para anggota itu menjalankan kegiatan kerja bakti, atau kita menjadi panitia atau pengelola acara di desa kita. Nah, terus ada proker pemuda atau program kerja, serta usaha ekonomi kreatif yang berbasis masyarakat. Itu bisa juga menjadi barang atau jasa yang termasuk dalam organisasi kita. Nah, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana visi misi dan strategi jika saya memimpin organisasi Karang Taruna tersebut. Nah, mungkin visi misi dan strategi saya itu membentuk generasi yang aktif, mandiri, dan peduli lah, ibaratnya peduli ke lingkungan sosial. Nah, misinya itu organisasi meliputi peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa. Nah, pengembangan potensi dan keterampilan anggota, serta memperkuat solidaritas dan gotong royong. Strategi yang saya terapkan di sini mencakup yaitu menyusun program kerja yang saya tadi sudah sampaikan, dan membangun kerjasama juga, serta mungkin melakukan cross checking atau evaluasi kegiatan setiap kita selesai berkegiatan. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu cara memulai proses memimpin. Nah, menurut saya itu proses memimpin dalam Karang Taruna itu dimulai dengan kita menjalin komunikasi yang baik sesama anggota gitu, dengan mungkin dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Nah, saya juga sebagai pemimpin ibaratnya harus
memahami kondisi lingkungan di situ, juga kita itu mendengarkan aspirasi atau pendapat lah dari anggota, juga kita bisa ngasih contoh sikap disiplin kita dan tanggung jawab kita terhadap organisasi tersebut. Dengan semua hal yang tadi saya sampaikan, kepercayaan anggota dapat dibangun sejak awal. Selanjutnya itu bagaimana cara saya menghadapi masalah internal dan eksternal dalam organisasi tersebut. Masalah internal mungkin bisa dibilang seperti perbedaan pendapat atau kurangnya partisipasi anggota, dihadapi bisa melalui musyawarah misalnya, juga komunikasi terbuka, ya kurang lebih sama lah. Karena dengan hal itu kita bisa menilai bagaimana kinerja anggota kita, terus kayak kita menasihati, mungkin ada anggota yang memang kinerjanya kurang begitu, dan juga mungkin kurang lebih cuma itu yang internal. Nah kalau yang eksternal itu kayak mungkin seperti kayak apa ya, keterbatasan dana bisa, atau dukungan masyarakat, kurangnya dukungan dari masyarakat, itu bisa diatasi dengan menjalin kerjasama. Kita bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah desa ataupun pihak lain. Setiap masalah dari kita, setiap masalahnya itu kita bisa menyelesaikan secara kayak ya intinya kebersamaan lah. Dengan kebersamaan mesti masalah kita itu bakal cepat terselesaikan, dan pastinya mementingkan kepentingan organisasi, tidak mementingkan kepentingan sendiri dan meninggalkan tanggung jawab yang ada dalam organisasi begitu. Nah untuk gaya kepemimpinan yang saya gunakan mungkin saya akan menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis ya, karena kita bisa memberi ruang pada anggota untuk menyampaikan pendapat. Itu yang pertama. Yang kedua juga masih nyambung dengan yang pertama tadi, anggota kita itu bisa terlibat di saat kita mengambil keputusan begitu. Nah gaya ini tuh cocok lah, ibaratnya klub kalau diterapin di organisasi Karang Taruna, karena ya kita bisa ningkatin rasa kepemilikan dan tanggung jawab anggota terhadap organisasi selaku kita sebagai ketua. Nah, cara kita mengambil keputusan yaitu kita melakukannya itu lewat musyawarah dan diskusi bersama. Intinya itu organisasi lah ya. Kita kan organisasi gitu. Kita pasti banyak memerlukan kebersamaan, baik itu mencari kebutuhan apapun, menyelesaikan masalah, evaluasi dan lain-lainnya. Itu kita emang harus diskusi atau kerjasama dengan pengurus atau anggota yang di dalam organisasi kita begitu. Jadi kita sebagai pemimpin bisa mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, dari banyak pihak sebelum kita tuh nentuin keputusan akhir. Nah cara ini tuh bisa membantu kita menciptakan keputusan yang adil dan ya insya Allah dapat diterima oleh seluruh anggota ataupun ya masyarakat setempat lah yang masih satu wilayah dengan organisasi kita. Nah cara saya mengimplementasikan ilmu kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin dengan kita bersikap disiplin, itu yang pertama. Nah yang kedua itu kita
tidak meninggalkan tanggung jawab kita begitu. Juga yang tadi saya bilang kerjasama itu paling penting dalam ruang lingkup organisasi ya. Juga kita tuh harus respect lah, kita menghargai pendapat orang lain, mau dia lebih muda ataupun lebih tua, kita harus menghargai pendapat mereka. Nah, kemampuan mimpin juga membantu kita, kayak kita bisa mengelola kayak konflik, terus nanti kita ambil keputusan dan keputusannya itu bijak serta dapat diterima oleh anggota ataupun masyarakat setempat begitu. Mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.